Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' tabi'in wa tabi'in tabi'in wal awliya'il muttaqin wa syuhada'i was shalihin wa malaikatil muqarrabin wa jami' ulama'i wa ulil syarifin Allah syafa muqayyim wa izzuddin kiaman sayyidi kiaman berfi'ati bisri marwani kedes kiaman bin wa jami' sepuputan salat kulihin wa nasofa salat jadi bayar itu satu saja bayar masuk sofa satu mana di sofa satu yang baru sudah dibawakan juga sofa satu yang ada kitab nafa'al Allah belum barakati masyaykhina barakati abaina wa umatina wa jaddatina wa jadina wa amamina wa amamina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada bangsa wa'lam lan warwasira opo annan nasa satuhune manusia fi talbil ilmi ing dalam menuntut ilmu iku ala salasati ahwalin ing atas seselu biro-biro tingkah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia dalam hal menuntut ilmu itu terbagi menjadi tiga hal, atau ada tiga macam orang yang menuntut ilmu, entah dari niatnya, tujuannya, atau dalam keadaan menuntut ilmunya. Rojulun, yang pertama seseorang tolaba kang nuntut sapa rajul al ilma ing ilmu liat takhidahu supaya ngalam ing ilmu zadahu ing bekal ilmu ilal ma'adi maring gon balik, yaitu tujuannya akhirat. Walam yaksud lan ora neja sapa rajul bihi kelawan nuntut ilmu illa wajhallahi angin karena arah Gusti Allah, benar-benar lillahi ta'ala wadarul akhirati lan desa akhirat. Fahadha mangka utawi iki tujuan iku minal faizin, setengah saking golongan wong kang pada bagja-bagja kabeh. Yang pertama, orang menuntut ilmu itu ada yang tujuannya adalah tujuan untuk bekal pulang ke akhirat, memperbaiki ilmunya, menambah ilmunya, memperbaiki ibadahnya supaya benar ibadahnya sesuai tuntunan syariat, dan tidak ada tujuan lain dia belajar ilmu kecuali untuk bekal pulang, yaitu untuk akhirat. Dan menjalankan menuntut ilmu hanya benar-benar lillahi ta'ala, tidak yang seperti kemarin yang dicontohkan tujuan dunia, yang diistilahkan perampok atau pembegal. Kalau begitu, orang yang pertama jenis macam ini menuntut ilmu karena tujuan lillahi ta'ala dan untuk memperbanyak bekal di akhirat, maka termasuk golongan orang-orang yang bahagia. Benar, berarti sukses dunianya juga sukses akhiratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun lan seseorang tolabahu kang nuntut man ing ilmu, rajul ing ilmu liyasta'ina supaya nulungi, memenuhi bihi dengan ilmu ala hayatihil ajilati ing atas kehidupan dunianya, wayanalulan merkole bihi dengan ilmu al-izza ing kemuliaan, wal jaha lan kehormatan, wal mala supaya punya harta, wa huwa lan utawi iki rajul iku alimun wong kang alim bidzalika kelawan mengkono mazkur iku mustasyirun berlaku fi qalbihi ing dalam atine rikakatu halati wa khussati maksudi, maka termasuk orang yang rugi dalam tujuannya. Fahada, orang yang termasuk seperti ini iku minal mukhotirin, yaitu orang-orang yang rugi
Fa'in ajala ajilahu, maka jika menghendaki cepat, ajalahu maka dipercepat qabla taubatihi atau qabla taubati dalam sadurunge taubat. Khifa maka khawatir alaihi ma ingatase iki rajul min su'il khotimah saking su'ul khotimah wa baqiya lan tersisa opo umruhu atau amruhu fi khotil masyiati ing dalam tingkahe masyiah karep wa in waffaqa lamun nohone lil taubati maring taubat qabla hululil ajal ing dalam sadurunge ajal wa adzafalan nyandarakan ilal ilmi maring ilmu al amala ing amal wa tudariku malan nemui sesuatu farrata fihi minal khilali saking pira-pira kang nyela-nyelani tahaqqa maka minal khilali tahaqqi saking nyela-nyelani kang dadi bener minal faizina kelawan wong kang pada bagja kabeh. Fa inna taiba maka satune wong kang taubat minad dzanbi saking dosa kaman iku kaman kaya barang kang kaya wong kang la dzanba ora ana dosa iku lahu kadue man iku tetap lahu kadue man. Yang kedua adalah orang yang tujuan menuntut ilmunya adalah jelas banget liyasta'ina bihi ala hayatihil ajilah, supaya menolong memenuhi kebutuhan hajat dunianya. Gampangnya menuntut ilmu itu tujuannya supaya mendapatkan uang, supaya banyak harta, supaya bisa hidup dengan ngaji, supaya bisa dapat uang dari agama, dari ceramah, dari ngaji, dari tabligh, dari dakwah tuh dia dapatkan urusannya, dapatkan kepentingannya, kebutuhan dunianya. Kalau yang seperti ini bagaimana? Allah kasih nggak? Kasih. Ada nggak yang dari ngaji, dari pintar, dari alim jadi kaya? Ada. Dari ceramah dia punya segala apa saja? Ada nggak? Ada. Rumahnya bagus, mobilnya banyak, istrinya banyak, semuanya banyak, cukup, dan dia dihormati. Artinya apa? Tujuan yang kedua adalah orang jenis yang tujuan menuntut ilmu supaya mendapatkan kemuliaan, supaya mendapatkan penghormatan, harta. Maka dia tahu tujuan seperti itu tuh nggak bagus, tapi karena tadi terdesak, udahlah, dengan saya ngamalin ilmu ini kan saya dapat uang, ya sudahlah saya ini aja. Kalau ditanya kerja apa, kerjanya ngajar ngaji, terus dapat gaji sekian. Persoalannya honor ngaji itu kiai nggak jelas berapa sih. Kalau ngajar kitab Safinah berapa gajinya, ngajar Quran berapa gajinya, itu nggak ada. Ada Pak bantuan, ada misalnya dari pemerintah, dari apa itu Kementerian Agama. Tapi kan apa iya semua guru ngaji terdata? Kan enggak. Disitulah ujiannya orang yang ngaji, yang ngajar ngaji adalah ikhlas. Sebab kalau nggak ada yang ikhlas, yakin nggak ada yang mau. Emang berapa? Dibanding kerja di pabrik, di karyawan, kerja di usaha bisnis apa saja yang jelas menguntungkan secara materi. Tapi kalau yang begini gimana? Kok ada dikasih sama Allah? Ya dikasih. Tapi apa dia termasuknya? Adalah orang yang rugi. Rugi apanya? Dia dapatkan dunianya. Dia dapatkan tujuannya. Kehormatan. Dimuliakan orang. Dihormati orang, disegani orang, bahkan tarifnya naik. Fansnya banyak, followersnya kalau sekarang banyak. Itu semua dia dapatkan kehormatan. Tapi apa yang terjadi adalah khawatir kalau itu terus berlalu, kalau itu terus dijadikan sebagai tujuan, lupa akan ajalnya tiba sementara belum taubat. Maka nanti diceritakan ada orang yang beramal banyak tetapi tidak ada catatan amal. Itu kenapa? Maka itu pentingnya niat di dalam Islam. Niatnya apa? Kalau niatnya sekedar untuk jadi ustadz ya gampang, kursus aja. Supaya bisa baca kitab sekarang banyak aplikasi. Belajar online, bayar sekian, dijamin bisa baca
kitab. Setelah itu mau apa? Biar saya nanti jadi guru bahasa Arab. Nah, kalau sudah jadi guru bahasa Arab, terus kemudian ada gajinya, saya buka privat, buka les, buka apa. Terus semuanya ditarik. Ada yang ceramah, kalau berani segitu ya insya Allah hadir. Kalau enggak berani ya maaf ya, saya kan levelnya sudah. Nah ini kalau begini berarti bisnisnya ilmu. Ilmunya dijadikan sebagai sandaran untuk kehidupannya. Jadi kesimpulannya gimana? Belajar ilmu, ngajar ilmu itu satu hal. Allah kasih rizki, hidupnya tercukupi. Bahkan kita lihat ada yang berlebihan. Allah penuhi kecukupan hidupnya. Kita lihat fakta. Pesantren besar-besar, kiai kaya-kaya. Itu lain hal lagi, bukan karena ini. Sebab kalau ditarif ya nggak akan sampai terbeli. Sayyidina Ali mencontohkan, siapapun yang mengajarkan saya satu alif, maka saya jadi budaknya. Yaitulah dikenal dengan istilah khidmat. Saya diajar sama siapa, maka saya jadi budaknya dia. Disuruh apa aja mau, kenapa? Nah, saya nggak bisa belajar tanpa dia. Saya nggak bisa sholat benar, wudhu benar tanpa ada guru saya yang mengajarkan saya. Sama seperti anak harus berbakti kepada orang tua. Kenapa? Ya kalau tidak ada orang tua, bagaimana dia bisa hidup? Dari bayi, disusui, dikasih makan, dikasih pakaian sampai besar. Maka berbakti kepada orang tua. Kenapa? Dia sudah dikasih makan secara jasmani. Tumbuh badannya dia, tumbuh kembang usianya dia. Itu berkat syariat orang tua yang mau ngurus dia. Ada yang lebih penting dari itu. Badan sehat, badan besar, jasmaninya kuat. Kalau imannya nggak ada, maka ada guru jasmani, ada guru ruhani. Dalam thariqah disebut mursyid, yaitu guru ruhani, guru jiwa, guru hati. Iya, ustadz tidak kasih makan santri, tidak kasih makan beras muridnya, tapi dia kasih kehidupan ruhaninya. Dia mau sholat, dia mau ngaji, itu karena ustadz yang terus kasih siraman rohani. Sementara bapak ibunya yang penting gua mah cari uang lah. Nah emang kewajibannya itu. Kalau bisa ngajarin sendiri ya wajib orang tua. Gak bisa karena waktunya. Kalau mungkin atau mungkin karena saya tidak mampu mengajar ngaji, maka titipkan kepada ustadz, kepada guru ngaji, saya yang biayainnya. Jadi kewajibannya sama. Jadi yang ngajar ngaji itu ya ustadz, tapi yang kewajiban memenuhi kebutuhan anaknya, kebutuhan kalau diterusin, kebutuhan ustadznya. Buat apa? Fasilitas. Anak saya ngaji pak, tapi kok nggak ada papan tulis, belikan papan tulis. Kenapa? Buat anak saya ini. Kan gitu. Kan nanti anaknya udah nggak ngaji lagi, kan jadi jariah. Karena nanti abis itu adiknya ngaji, abis itu orang banyak ngaji, dan seterusnya. Sebab tidak ada yang mengurusi, tidak ada yang menjamin kehidupan seorang ustadznya, nggak ada. Maka itu kalau ustadznya tidak tawakal ke Allah, ya kelar, selesai. Ada SPP macet, anaknya ngaji datang tapi nggak bayaran SPP, misalnya bulanan. Akhirnya suatu saat ada madrasah lampunya gelap mati. Kenapa? Tokennya habis. Kenapa habis? Agak ada yang bayaran bisa. Udah kelar. Mulai besok gimana? Libur aja dah ngajinya. Kenapa? Pak Ustadznya lagi ngojek buat beli token. Coba bayangkan itu. Lagi ngojek buat beli token. Besok gak ada lagi libur. Kenapa? Buat beli papan tulis. Akhirnya Ustadznya capek, sakit, masuk rumah sakit. Misalnya ya. Gitu. Yang anak-anak ngaji ini gak ada. Itu awal. Kalau dirinci ya begitulah kira-kira. Makanya kalau tujuannya tadi urusan kehidupan, bisa orang dengan ilmunya menguasai dunia ini bisa. Dengan berbagai dalil. Kita sudah lihat fenomena, contoh oknum-oknum, orang yang memperjualkan ayat Quran, ilmunya dengan tujuan supaya kebanggaan dan kecukupan hidup. Ayo Pak sedekah, Allah ganti nanti. Sedekahlah. Ayo Pak ibadah, ayo Pak amal soleh, semua dianjurkan. Tapi tujuan dibalik itu supaya apa? Supaya mendapat feedback. Nanti gampang lagi. Bapak kan bisnisnya lancar tuh karena saya doain. Kalau saya nggak doain nggak akan lancar tuh. Jadi seolah-olah peran dia gitu. Padahal hakikatnya ilmu itu amalkan tanpa ada pamrih. Tapi kok Pak saya pengen ngasih. Ya itulah kenapa Allah
Jadikan keberkahan ilmu tanpa diminta ke orang, mau bantu, mau ngasih. Kenapa? Di situ yang dimaksud buah daripada amal pasti ada. Ikhlas ada buahnya, sabar ada buahnya, tawakal juga ada buahnya. Namanya tanaman, Pak. Tergantung kita ngurus tanaman itu. Disirami sabarnya biar tumbuh, disirami tawakalnya biar tumbuh. Buahnya apa? Kemarin sudah. Buah daripada ilmu adalah hidayah. Maka harusnya setelah ngaji, tahu ilmu, amalkan, nanti berasa, oh ternyata dari ngaji itu saya tahu, dari tahu itu saya ngamalkan, dari ngamalkan itu saya bisa membuktikan ternyata benar apa yang dikatakan Allah dalam Quran, ternyata benar apa yang dikatakan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata benar apa yang dikatakan para ulama dalam kitab-kitab. Nah, ketika benar begitu, namanya apa? Ainul yakin. Kita sendiri ngalamin. Nah, untuk diceritakan ke orang tidak semua bisa nangkep, Pak, yang penting berkah usaha. Berkah apaan? Orang kalau begini kan namanya rugi. Justru dengan rugi itu kan berarti ada semacam kehilangan. Lupa kalau ada orang mendapatkan hasil banyak, tapi gak jadi, berarti tidak bermakna kalau dia tinggalkan sholatnya. Lupa kalau hasilnya besar, tapi dia gak puasa. Lupa kalau semuanya Allah penuhi kecukupan, tapi bikin dia lupa sama Allah, tidak bersyukur. Lama-lama dia merasa tanpa Allah, tanpa sholat, tanpa puasa, tanpa ibadah, saya hidup. Ya kalau begitu sama dengan ayam. Ayam juga gak sholat, ayam gak puasa, hidup gak? Kecuali dilemparin sama imam. Ayam mati dia. Mati. Kambing juga diurus, dirawat, dikasih kandang, dikasih tempat, disiapkan fasilitasnya, minumnya. Manusia sama Allah disiapkan, semuanya sudah Allah kasih. Nah, orang yang kedua jenisnya adalah orang yang belajar ilmu tapi tujuannya dunia. Kalau begitu kefakiran ada di antara kedua matanya. Jadi fakir terus, kurang terus, akhirnya pontang-panting cari hidup, cari dunia. Capek, fisiknya capek, pikiran capek. Ternyata apa? Ilmunya jadi hilang. Kemanfaatan keberkahan ilmunya jadi hilang. Sekarang begini. Siapa di antara kita yang meyakini kalau sholat 5 waktu penuhi kewajiban kepada Allah, maka Allah akan penuhi kehidupannya? Kan kita yakin dari ngaji tuh. Perbaiki hubungan sama Allah, nanti Allah perbaiki hubungan dengan sesama. Perbaiki akhiratnya, maka Allah perbaiki dunianya. Nah, kalau yang sudah pernah ngaji aja nggak yakin dengan itu, gimana yang nggak ngaji? Jadi harus ada contoh, model. Rasul membuktikan, para sahabat membuktikan, para ulama membuktikan, para ustadz harus jadi contoh, acuan. Ternyata benar Pak Ustadz, saya tawakal, dan inilah hasilnya. Ternyata Pak Ustadz betul, saya sabar, inilah hasilnya. Semakin banyak contoh orang yang berhasil dalam mengamalkan ilmu, semakin mudah dakwah. Kenapa? Tidak usah berdalil. Banyak dalil gitu nggak perlu. Tapi juga nggak boleh overconfident. Kalau mau tahu siapa orang yang hidupnya berkah, lihat saya. Nah, itu juga nggak boleh berlebihan begitu. Look at me, lihat saya. Bagaimana saya hidup? Ya kan? Inilah berkah. Ya nggak boleh juga. Cuma ngajak, ngasih tahu dalilnya. Ini loh kata Rasul begini, kata Nabi begini, kata ulama begini nih. Ikutin. Nanti betul Pak, silahkan rasakan, amalkan, nanti berasa. Ketika sudah berasa, silahkan cerita ke tetangga, ke saudara, ke adik, ke kakak, ke teman kerja. Bener loh, sejak sholatnya dijaga ternyata adalah perbedaan dalam hidup saya. Terus diukurnya jangan ke materi dulu, setidaknya ada ketenangan batin. Iya nggak punya, tapi istri nggak marah-marah sekarang. Pas pulang, abang dapat apa? Aduh, lagi nggak ada, sekarang nggak ada. Sabar bang, namanya rezeki. Oh, gara-gara bapaknya kitanya yang soleh, yang sholat. Istrinya tiba-tiba kok sabar ya bang, kayak gitu. Namanya juga usaha. Nggak dapat hasil, nggak ada teman, nggak ada yang bantu, kan masih ada aku di sampingmu. Gitu. Ya kan?
Ya kan sekarang udah pada nikah kan, enak ngomongnya saya kan. Nah sudah. Tujuan yang kedua salah berarti ya, nggak boleh maksudnya, nggak boleh tujuan ngaji supaya itu. Terus yang ketiga sekarang, ya maka yang kedua dianjurkan untuk bertaubat. Karena apa? Kalau terus begitu sementara waktu berjalan, umur bertambah, usia habis. Nah ternyata ilmu yang sudah dipelajari tidak memberi manfaat dalam hidupnya, tidak memberi maslahat dalam keluarganya, kan rugi. Kalau hitung-hitungan, sudah dipondokin, sudah disekolahin, bapak dia sudah membiayain anak berapa juta, beli kitab, beli buku, beli sarung, mukena. Tapi naudzubillah misalnya enggak memberi manfaat maslahat kepada keluarga. Tapi kewajiban saya sudah Pak, nanti Allah yang catat. Tidak akan sia-sia. Makanya setelah ngaji itu yang diminta berkah. Jadi ilmunya dapat, tapi mudah ngamalinnya. Ini kok susah ngamalinnya. Makanya mulai dari yang termudah, jangan yang tersulit. Yang paling gampang apa nih? Udah amalin aja. Saya mau ikut niru para ulama. Apa contohnya? Beliau para ulama tuh pada ngarang kitab. Waduh, saya gak bisa ngarang kitab. Beliau para ulama tuh kalau tirakat puasanya bertahun-tahun. Aduh, saya gak bisa. Beliau para kiai itu kalau istiqomah ngaji, udah gak bisa. Nah, yang bisa ditiru apa? Ternyata Pak Ustadz tuh sabar. Tiru aja sabarnya. Yang itu dulu. Yang niru Pak, saya pengen kayak Pak Ustadz gitu. Kang Ibar kan enak berarti. Cobain aja nih, coba sini itu keren. Gitu kan? Ini satu baris serangan kayak. Belum bisa yang itu ya sudah, tiru sabarnya, tiru tawakalnya, tiru istiqomahnya, tiru yang kita bisa apa. Sama kayak kita ngefans kepada sesuatu. Ya kan minimal senang sama Real Madrid, ya beli aja kaosnya. Jangan langsung pengen jadi kapten tim Real Madrid, ya gak bisa. Beli kaosnya dulu, beli posternya. Kalau ada dia tanding, misalnya nonton gitu. Besok ya Ben. Iya, insya Allah. Iya kan nggak mesti harus jadi seorang siapa, enggak juga. Kita tiru yang bisa. Baik, yang ketiga adalah rojulun, seseorang thalithun. Wa rojulun thalithun, seorang tipikal yang ketiga. Istahwada alaihi syaitan, adalah bersekutu, yaitu menyatu alaihi sopo asyaitonu syaitan. Fattakhadha mangka ngalap ilmahu ing ilmune rajul dari atan ilan takatsur, tujuannya justru untuk memperbanyak, bil mali dengan harta, wa tafakhur kemuliaan bil jah. Ini jelas lebih dari tadi. Kalau yang kedua sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi kalau yang ketiga lebih parah, yaitu ingin menguasai, ingin mengelabui, ingin menipu orang dengan ilmunya. Tujuannya at-takatsur. Ada surat at-takatsur, alhaakumut takatsur. Celakalah orang-orang, celakalah kalian, alhaakum at-takatsur, orang-orang yang menumpuk-numpuk, bil mali wat tafakhur bil jah, pengen dimuliakan, dihormati, bikasrotil ittiba, pengen banyak pengikutnya, supaya banyak jamaahnya. Gimana caranya? Segala cara ditempuh, semua apa metode supaya banyak followersnya ditempuh. Ya sekarang kan zamannya medsos, mudah banget supaya banyak followernya. Bikin yang aneh-aneh, bikin aja yang unik-unik, udah pasti orang tertarik. Lah Mulyadi itu kan cuman begitu aja tariannya, korek gitu kan. Tapi kan followernya banyak, cuman gitu doang. Gampang gitu kalau mau bikin orang banyak cenderung ke kita. Dulu ada Mawang dengan lagu Kasih Sayang Ibu. Mawang ingat lagunya apa? Begitu. Yang kita sendiri nggak ngerti kan liriknya apa, tapi katanya sayang ibu. Tapi viral nggak tuh? Banyak kayak yang nonton. Bikin yang aneh-aneh. Nah Ustadz juga sama, bikin yang aneh-aneh. Khasnya apa nih? Entah dari penampilannya, ikutin sunan siapa misalnya, udeng-udengnya terus dikasih apa, jago ke apanya. Saya mau coba untuk bikin satu hal yang menarik supaya jamaah tuh kagum, supaya jamaah tuh terpancar kayak Masya Allah Pak Ustadz tuh emang beda ya. Bedanya tuh karena apa tuh? Maka itulah sering diingatkan para ulama hakikat, jangan pengaruhi umat dengan yang bersifat duniawi. Orang supaya senang sama kiai itu maksudnya ngaji. Kalau cuma senang misalnya mobilnya, ya banyak yang mobilnya lebih mewah daripada ustadz.
Senangnya sama motornya, banyak yang motornya lebih keren daripada ustaz. Rumahnya banyak yang lebih bagus. Nah, kira-kira kita senang sama kiai, katanya mahabbah para ulama, mahabbah para habaib, mahabbah para ustaz, cinta Rasul, cinta Nabi. Tapi apa bukti kecintaannya? Apa alasannya saya cinta kepada para ulama? Harus kagum dengan apanya? Dengan penampilannya. Ya tidak kurang artis-artis yang mengagumkan penampilannya. Ngefans sama siapa? Tidak sedikit orang-orang yang kelihatan keren, gagah, modis, stylish gitu. Tapi harusnya apa? Kagum ke ulama itu ya ilmunya, karomahnya. Kok bisa Pak? Saya pengen begitu. Aduh, saya nggak bisa lagi kayak bapak sekarang nih, kayak Pak Ustadz. Mudah-mudahan anak saya dah insya Allah ke depan. Kagum dengan apa? Ilmunya. Ya kalau cuman kagum dengan surban bisa beli. Kelihatannya aura wajahnya bersih, tinggal apa? Perawatan wajah. Kagum dengan apa? Mobilnya tinggal kredit, kan gitu. Ya nggak, kumpulin aja uang dari jamaah buat DP kan gitu. Mungkin aja kalau memang itu yang dikagumi. Ya kagum sama istrinya, tinggal cari yang lebih cantik dari Pak Ustadz itu istrinya, cari aja. Kagum dengan apanya? Ya sekagum-kagumnya kita itu kan nggak bakal jadi dia kan? Saya kagum dengan siapa pemain bola, ya nggak akan pernah jadi dia. Persoalannya, apakah ada dampak positif Pak Ustadz dalam kehidupan saya? Itu yang diambil. Maka disebutlah khairun nas anfa'uhum linnas. Setiap kita punya kewajiban memberi manfaat kepada diri sendiri, kepada keluarga sendiri, baru kepada orang banyak. Nah, kalau memberi manfaat kepada diri sendiri belum bisa, memberi manfaat kepada keluarga belum bisa, bagaimana bisa memberi manfaat kepada orang lain yang bukan keluarga, bukan anak, bukan istri? Jadi butuh banyak kekuatan untuk bisa memberi manfaat ke orang banyak. Jenis yang ketiga ini jelas lebih parah dari yang kedua. Maka kemudian al-ittiba ayat bikasratil atba, orang yang mengikuti, banyak pengikutnya, yadkhulu bi ilmih, masuk dalam pengaruh ilmunya. Kullamudkhal roja'an ayak dia minat dunia, supaya terpenuhilah kebutuhan dunianya. Wa huwa ma'adzalik yadbiru, menyimpan fi nafsihi, dia menyembunyikan annahu satune rajul indallah bimakanin, dalam satu tempat atau derajat, la tusamih bisimmatil ulama wa tarsamuh birusumihim fizai, kemuliaan wal mantik ama takalubihi, serta bolak-balik ala dunia, ingat dunia zahiran secara zahir, wa batinan dan batin, fahada mangka utawi iki iku minal halikina, setengah saking wong kang pada rusak kabeh. Yang pertama, golongan seseorang yang menuntut ilmu karena Allah dan untuk bekal akhirat. Yang kedua, itu tadi bahagia tuh, sukses, berarti yang benar. Yang kedua, ada orang yang dengan ilmunya untuk cari nafkah, cari kebutuhan hidup. Yang ketiga lebih parah, yang kedua masuknya kategori apa? Rugi. Yang ketiga masuk kategori yang hancur atau rusak, adalah mereka yang menuntut ilmunya memang sengaja untuk memperbanyak pengikut. Dari banyak pengikut, banyak pemasukan. Dari banyak pemasukan dia bisa kumpulkan harta di situ, lalu dia bangga dengan hartanya. Nah, itu berarti lebih parah dari yang kedua. Maka kategorinya adalah halikin, rusak. Yang rusak siapa? Kemarin sudah dijelaskan. Yang rusak ya dirinya, juga agama. Agamanya rusak nih. Kemarin sudah dijelaskan. Hancurnya, rusaknya salah satu penyebab kerusakan agama adalah dibawa oleh para perampok. Nah, perampok itu siapa? Yang tujuan ilmunya, ngajarnya, belajarnya, ceramahnya, dakwahnya, semua tujuannya karena urusan-urusan. Kalau nggak mulut, pujian, perut, kenyang, sama syahwat, antara paha ini di bawah perut. Ya kan, hadis mengatakan 3 hal yang bikin orang rusak. Yang pertama, kalau enggak mulut, ucapan, ngomong seberapa tapi akibatnya fatal, bisa kriminal, bisa kerusakan, pertumpahan darah gara-gara omongan. Sakit hati, orang bisa sumpah serapah, nggak terima saya dia ngomong begitu, 7 turunan saya, gara-gara omongan. Rusaknya orang gara-gara mulut. Yang kedua, perut. Urusan apa?
Makan, keinginan makan. Lah apa pencuri itu bukan soal perut. Orang saling sikut itu bukan soal perut. Nah sekarang yang di bawah perut apa? Yaitu syahwat, nafsu syahwat. Gara-gara perempuan, gara-gara selingkuhan, gara-gara pelakor, dan seterusnya. Itu 3 hal yang bisa merusak manusia. 3 itu yang tadi saya sebutkan. Orang yang ketiga ini adalah termasuk yang hancur, rusak dirinya juga agamanya. Minal mahamki, karena ahmak itu dungu, lebih bodoh daripada kebodohan. Al-maghrurin yang tertipu, mereka tertipu dengan tipu daya dunia, seolah-olah kalau sudah begitu menjadi mulia, lupa tujuan akhir hidup itu husnul khotimah. Katanya dia yang menyampaikan bahwa yang dibawa mati itu amal, Pak. Nggak ada harta dibawa pulang, nggak ada mobil, motor, kuasa, jabatan, nggak ada. Dia sendiri lupa. Nah itu yang kemarin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tansawna anfusakum. Dia serukan kebaikan ke orang, dia serukan ibadah ke orang, amal soleh ke orang, tapi dia sendiri lupa. Padahal dia tahu ilmunya, padahal dia baca kitabnya, dia pelajari ilmu agama, sudah selesai, sudah dikuasai, tapi dia lupa. Yang kemarin diancam oleh Rasul ketika Isra Mi'raj, melihat ada orang yang menggunting lidahnya sendiri. Kenapa? Kami serukan kepada orang supaya melakukan amal soleh, tapi saya enggak melakukan. Kami larang orang berbuat kejahatan, justru saya yang melakukannya. Larang orang maksiat, saya yang maksiat. Jangan bermusuhan, saya yang bermusuhan. Jangan bikin hoax, saya yang bikin hoax. Gak boleh perpecahan, saya yang bikin perpecahan. Itu yang begitu tuh yang lebih parah. Maka itu idar roja munqati'un an taubati. Dikhawatirkan orang seperti ini terputus dari jalan taubat, karena orang kalau sudah terpenuhi mulutnya, terpenuhi perutnya, terpenuhi syahwatnya, biasanya lupa. Itu yang Allah ingatkan, alhaakumut takatsur. Sampai kapan Pak orang puas dengan dunia? Hatta zurtumul maqabir. Gak akan pernah ketemu puas kalau dunia mah sebelum dia masuk ke kuburnya. Artinya sampai mati mah orang pasti pengen dunia, pengen terus-terusan, gak mau berhenti. Maka jangan lupa bersyukur, supaya apa? Jangan sampai lupa kepada Allah. Cukuplah sudah apa yang sudah Allah berikan kepada kita, tinggal apa? Cari berkahnya. La dzanau annahu minal muhsinin. Kenapa mereka diberikan putus atau diindikasikan putus dari taubat, dikhawatirkan putus? Annahu minal muhsinin. Dia menduga bahwa dia sudah melakukan kebaikan. Kan saya sudah ngajar, saya kurang apa? Sudah bantu orang, sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai, sudah banyak mencetak murid-murid yang berhasil. Lah saya salahnya apa? Nah dia merasa begitu. Lupa nih bahwa dia telah berbuat kebaikan, belum tentu di sisi Allah. Kenapa? Allah kan tahu niat di hatinya apa. Yang di dalam tersembunyi di dalam hatinya apa? Di balik peciknya ada apa? Di balik dia baca kitabnya ada apa? Di balik sarungnya, di balik sorbannya ada apa? Itu nggak ada yang tahu orang. Yang jelas dia merasa bahwa saya sudah berbuat baik. Itu kan sudah banyak bocoran di Quran. Ketika dikatakan kepada mereka berbuat baiklah, jangan berbuat kerusakan. Loh, saya ini sedang berbuat kebaikan. Loh, jadi merasanya berbuat baik, tapi buat Allah nggak ada yang tersembunyi kan? Apa kebaikannya? Humul mufsidun. Bohong katanya, mereka sedang berbuat kerusakan tapi nggak sadar. Karena itu kemudian ya ayyuhalladzina amanu, ini termasuk yang mana? Wa huwa ghafilun. Orang yang ketiga ini lupa daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. 5. Kenapa? Kenapa taquluna mereka berkata ma sesuatu la taf'aluna kang ora pada agawe sapa alladzina amanu. Kenapa kalian mengatakan sesuatu apa-apa perintah tetapi kalian tidak pernah mengamalkannya?
Ayo Pak sabar sama saya juga, maksudnya bukan cuma nyuruh sabar, saya juga harus sabar. Ayo Mang kita maksimalkan, kita semangat mujahadah dalam memakmurkan masjid. Nyuruh Mang Dian, Mang Jack, nyuruh Arifin, Imam, sayanya enggak. Ya berarti kan kayak calon. Naik. Mobil berangkat dia mau mobil. Ya kan? Udah pada berangkat kemana? Sudah mulai puasa, sudah mulai Ramadan, sudah mulai taraweh. Dan Pak Ustadznya makan santai, ngopi, nongkrong gitu. Dan gimana sih Pak Ustadz? Udah pokoknya pahalanya banyak. Pak Ustadz, ntar gue mah. Oh, gimana kalau gitu? Ya itu kan salah begitu. Datang lagi mobil kosong, cari lagi penumpang. Ayo Pak masuk. Udah pada berangkat, dianya ngopi lagi. Iya, emang nggak bisa habis tarawih ngopi bareng dan bareng-bareng. Masuk aja dulu nih calon ke mobil, ikut dulu ke sana. Itu bingung juga mau ngapain. Ya nggak ada calon yang ikut berangkat kan? Ada. Nah yang penting mah cincai, uang lah yang penting mah duit. Nah kalau sudah berangkat ya sudah penting mah saya dapat duit. Nah itu calon. Nah kalau ustadz yang kayak begini tuh gimana ceritanya? Contoh, nah yang Rasul katakan, yang Allah sampaikan, lima taquluna. Apa yang kenapa mereka menyampaikan sesuatu yang lataf alun? Kenapa kalian menyampaikan sesuatu tetapi kalian tidak melamalkannya, tidak melakukannya? Wa huwa mimman wa huwa lan utawi iki rajul iku mimman setengah saking wong kang kola ngucap, termasuk dari golongan kola kang ngucap fihim ing dalam alladzina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan keras dari Rasulullah. Apa katanya? Fakila dikatakan, Rasulullah bersabda begini, akhwafu kang lebih dikhawatirkan. Saya sangat khawatir yang melebihi kekhawatirannya saya kepada Dajjal. Jadi Dajjal itu sangat mengkhawatirkan. Saya khawatir umatku akan terpengaruh oleh Dajjal. Tapi ada yang lebih saya khawatirkan alaikum kepada kalian minad Dajjali ketimbang daripada ditakutkannya Dajjal. Saya lebih khawatir yang terjadi kepada kalian dibanding kekhawatiran saya kepada Dajjal. Fakila, sahabat bertanya, wa malan utawi apa huwa ya ikimah, apa ya Rasulullah yang lebih engkau khawatirkan daripada Dajjal? Bukankah Dajjal itu sangat amat mengkhawatirkan nanti kalau sudah datang kepada zaman umat Nabi Muhammad SAW? Yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, tipu daya orang melalui ilmunya. Yang soleh kelihatannya soleh, tapi dibalik kesolehannya kok bisa begitu? Gak percaya. Kan dia Pak Ustadz, kan dia kiai, kan dia ulama, kan dia habaib misalnya. Kok bisa? Ini sulit kita nih yang awam bingung jadinya. Ya akhirnya masyarakat secara umum keder. Pak Ustadz sama Pak Ustadz berdebat, tidak sepaham, gontok-gontokan, marah-marah. Pak Kiai dengan Pak Kiai, ulama dengan ulama, habaib dengan habaib. Ini saya yang awam gimana ya Pak ya? Saya bingung nih. Oh, gitu. Nah kebingungan itu kan bagian daripada fitnah Dajjal. Itu mah nggak seberapa kata Rasul. Dajjal mah khawatir, tapi saya tidak begitu khawatir. Ada yang lebih mengkhawatirkan saya ketimbang pada Dajjal. Ditanya para sahabat, apa ya Rasul yang lebih dahsyat, lebih parah kekacauannya, lebih parah membuat kacau umat daripada Dajjal? Rasul menjawab, faqala mangka ngucap sapa Rasulullah, ulama usui iku ulama usui, ulama yang buruk. Wa hadzalan utawi iki ulama yang buruk, li anna Dajjal, karena satune Dajjal iku ghayatul idlal, puncak daripada kesesatan adalah Dajjal. Jadi khawatir nih kepada Dajjal nanti yang akan menyesatkan orang banyak. Dan puncak kesesatan, puncak ujung daripada yang menyesatkan, tujuannya adalah Dajjal. Lalu kenapa dengan ulama suku lebih khawatir Rasulullah? Karena apa? Wa mithla hadzal alim. Dan umpamanya ikilah seorang ulama, wa in sarafa, jika mereka sampai kepada manusia, ada di tengah-tengah manusia. Anid dunia, saking dunia, bilisanihi, dengan lisannya, dengan perkataannya, dengan ucapannya, dengan dakwahnya, dengan ceramahnya, kemudian menipu orang banyak, menipu daya orang,
menipu daya manusia dengan dalil-dalil yang dia kuasai, wa maqalahu fahuwa da'un lahu, maka dia para ulama itu adalah da'un, orang yang mengajak. Berarti dia sebagai apa namanya? Transformer. Dia sebagai wasilah, dia sebagai jembatan mengajak orang untuk kesesatan. Berarti Dajjal itu mengkhawatirkan, kekacauannya amat sangat kacau, itu khawatir. Tapi Rasul lebih khawatir karena ada yang mengajak kepada jalan kesesatan. Yang mengajak ini siapa? Ya para calon. Yang ngajaknya siapa? Yaitu disebutlah ulama su. Kemasannya pengajian, kemasannya dakwah, kemasannya zikir, kemasannya agama, tapi ternyata di dalamnya mengajak kepada kesesatan. Nah ini yang Rasul khawatirkan. Orang ya kayak gini lah. Kata Allah, la tattabi'u khutuwati syaiton. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Inna syaiton, siapa sih setan itu? Lakum aduwwum mubin. Nyata dia itu musuh loh. Persoalannya kan kita nggak pernah lihat setannya mana. Ya kalau ada makan ya kita rame-rame, enggak ikat. Mau maghrib ngapain Pak Ustaz? Ikat setan dulu nih. Setan ikat-ikatin di pohon. Kalau nggak kelihatan gimana? Kata Allah jangan ikuti langkahnya. Ya langkahnya itu yang kemudian diumpamakan ulama su itu ya ulama. Ngajak kepada kebaikan. Betul. Di mana? Di majelis. Di majelis taklim, di majelis ilmu, di masjid. Masa iya ceramah atau khutbah enggak di masjid misalnya, di luar, di lapangan, atau itu kecuali acara besar. Di masjid-masjid, di madrasah, di pesantren. Tapi tahu nggak di dalamnya itu ada tujuan apa di balik itu kan nggak tahu. Nah itulah yang dikhawatirkan Rasul, kemasannya agama tapi di balik itu ada tujuan kesesatan. Dan kalau sudah begitu sama seperti setan bersikap, la talumuni talumu anfusakum. Pak Ustadz kan dulu saya ikut Pak Ustadz. Pas di akhirat ditanya Pak Ustadznya, naudzubillah dicontoh aja, adalah masuk neraka karena kemarin dicontohkan, dia gunting lidahnya sendiri, dia gunting lagi, dia gunting lagi. Loh bukannya Pak Ustadz dulu yang ceramah, yang ngajak saya kebaikan kan Pak Ustadz. Tuh katanya. Nah di situ baru bilang, saya memang benar menyampaikan kebaikan, tapi kalian kan nggak tahu di balik itu saya justru yang saya melakukan kejahatan, kemaksiatan. Saya larang kalian berbuat maksiat. Kalian nggak tahu kalau saya yang maksiatnya lebih banyak. Cuma saya tutupin aja dengan peci, saya tutupin dengan kemeja supaya orang tahunya saya Ustadz. Pokoknya Pak Ustadz udah markoto. Sudah nggak ada yang jelek-jeleknya, Ustaz membagus semua. Dan kelihatannya. Tapi di akhirat ada nggak yang bisa ditutup? Semuanya terlanjang, terbuka, kasat mata orang menyaksikan. Oh ternyata ini ya. Nah maka mereka yang ikut terjerumus ke dalam kesesatan diminta pertanggungjawaban. Ya Allah saya nggak tahu, saya kira benar. Nah itu kalau udah gitu gimana? Nah maka di dunia kenapa perlu belajar tuh? Supaya tahu yang benar yang salah. Yang salah yang benar. Kan mobil tulisannya mungkin aja Jakarta, Bandung, Jakarta, Kuningan. Benar ke Jakarta, tapi cuma sampai Pulau Gebang. Kalau sekarang Pulau Gebang ya. Terminalnya apa? Dulu Pulau Gadung kan? Ah, ternyata cuma sampai situ. Maksud saya apa? Mau ke Pasar Rebo. Oh, Pak tinggal naik angkot dari sini. Oh, katanya langsung Pasar Rebo, kan? Ya enggak? Katanya Pak Ustadz benar nanti bahagia di akhirat, nyampe di akhirat ternyata celaka. Maaf, dulu tuh saya memang lagi ada kebutuhan, makanya saya ngomong gitu. Itu. Jadi umatnya nih manusia nih jamaah. Ya Allah kejebak kita nih. Nah, tipu daya Dajjal itu bahaya, tapi para ulama yang dengan lidahnya, dengan lisannya, dengan ngajinya dirangkai kata-kata supaya indah dengan dasar dalil-dalil Quran, dalil-dalil hadis, mazhab para ulama indah didengarkan. Masya Allah, kagum semua orang, tapi di balik itu, waduh, nggak nyangka ya kita. Nah itu yang bahaya. Maka pentingnya ngaji supaya tahu bedanya benar dan salah. Mana yang benar ikuti, yang salah ya hindari.
Di antaranya kemudian wa mithla hadzal alim wa in sarafan nas anid dunya bilisanih faqwa maqala fa huwa da'un lahum ilaiha bi a'malihi. Itu yang dikhawatirkan Rasul adalah mereka menjadi mengajak orang-orang banyak untuk pada kesesatan. Ya kalau jalan sesat dengan kesesatan mungkin ya orang tahu ini jalannya kesesatan, tapi tandanya, kegiatannya, kemasannya yang kelihatan itu kayak ibadah. Ini kan tertipu berarti kan. Nipu jamaah, nipu orang yang orang itu awam gak ngerti. Wa ahwalu, keburu ketutup dengan kagum, dengan salut, kayak terpesona begitu kira-kira. Kalau udah terpesona kan kita lupa ya. Masya Allah, gitu luar biasa. Kita nggak tahu. Akhirnya muncul sifat fanatik berlebihan, cinta buta, fanatik buta, taklid buta. Udah nggak mau tahu. Afsah, kenapa? Bi'amalihi, mereka tidak hanya dengan ucapan tapi juga perbuatan, wa ahwalihi dan tingkah, wa lisanil hal dan lisannya, keadaan lisan, pengucapannya, penyampaiannya afsahu, lebih fasih min lisanil maqal, daripada ucapan apa yang diucapkan, daripada tujuan, daripada ilmunya. Wa taba'an nas ilal musyahadah fil amal, mereka senang kelihatan amalnya. Amilu, bercondong minha ilal mutabiati, supaya mengikuti apa fil aqwali, dalam ucapannya, supaya nurut semua sama saya. Fima afsadahu, maka alangkah lebih rusaknya hadal maghrur. Tipu daya ini jelas benar-benar nyata. Tipu daya, tipu muslihat, diakalin, akal bulus, gitu kira-kira. Iya kan? Jangan sampai kemudian agama ini jadi alat untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan dunia, sementara caranya menipu orang. Cara menipu apa? Dengan berbagai tipu daya, tipu muslihat. Kenapa Pak? Warungnya kok kayaknya sepi gitu. Ya Pak Ustaz, tolong. Bentar. Oh ini Pak, harus dibersihin. Ya Pak Ustaz, bersihin lah. Saya capek 2 tahun dagang rumahnya. Tapi Pak, ini mohon maaf ya, karena memang saya juga emang dari sononya ya. Mau gimana ya? Mau nggak diceritain, kasihan. Diceritain takut jadi beban. Nggak apa-apa Pak Ustaz, apa aja syaratnya, yang penting warung saya ramai. Pertama, mulai ngitung ya kan? Buat token 300, buat ini 300. 2 juta Pak, maharnya. Gak apa-apa Pak Ustaz, 2 juta, yang penting warung saya. Sudah kalau begitu, di hatinya rezeki. Apa yang dibaca? Alhamdulillah. Yang dibaca hadarah bukan? Fatihah bukan? Bagus nggak hadarah? Bagus. Fatihah bagus. Baca qul a'udzu birabbil nas. Pak, ada air kembang. Tiba-tiba ada 7 macam kopi-kopi, yang satu pahit, satu manis. Rokoknya Epo. Ya orang lagi butuh kagak mikir. Dia uang 2 juta mungkin buat modal, dipakai dulu. Kenapa? Yang penting warung saya Pak. Dia bela-belain semua itu. Kemudian saya baca-baca tawasul segala macam, terus ciprat-ciprat. Ya ini yang salah ya. Memang ada teori begitu, ada kaifiah ada. Tapi ini mah yang tujuannya nggak benar loh, maksud saya. Loh saya juga kan begitu. Tapi kan jangan kemudian tadi jadikan tipu daya supaya begitu tujuannya tercapai. Kan tadi saya udah bilang berapa? 2 juta kan? Kebayang gak kan? Istrinya telepon. Ya udah ada. Bentar ya. Dikit lagi, sabar. Terus saya lama-lama udah syariah. Pak udah ditransfer belum? Kalau bisa duluin Mbak. Karena memang doa ini harus cepat, gak boleh ditunda. Waduh. Karena sebentar lagi kalau Bapak biarkan nanti ada serangan lagi dari yang lain. Terutama tetangga nih Pak, sebelah sana. Mulai ya, tetangga. Dah ceritanya sukses begitu selesai. Dikabul gak? Karena emang Allah kabul. Lancar Pak, alhamdulillah. Saya pulang bawa 2 juta. Telepon. Gimana Pak? Alhamdulillah Pak Ustaz, benar-benar lah. Ya ada kan? Makanya saya bilang apa? Benar kan saya? Benar. Ada nggak tetanggamu yang kayak gitu lagi? Kebayangkan 2 juta lagi kan? Itu terus dikumpulin. Lama-lama buka pelang kan gitu. Nah maksud saya gitu.
Jangan dijadikan begitu. Ya tetap kerja, tetap usaha, tetap ngojek, tetap dagang, tetap kerja pabrik. Tapi kalau ada yang minta bantu doa begitu, ya jangan nutup diri. Sini ya, insya Allah dah gue syariatin. Gue dulu pernah belajar sama Ustaz begini. Jalankan. Ya anggap aja, itu dari mana? Ya adalah rezeki. Nah gitu, jangan. Ini kan alhamdulillah ngamalin dari Pak Ustaz itu benar-benar lancar, tokcer benar. Banyak pasien sekarang. ya artinya jangan lupa ngajinya, jangan lupa zikirnya, riyadhahnya terus supaya makin tajam gitu loh maksudnya. Makin mati. Makin tajam. Kalau sudah mati tajam kan nggak usah baca macam-macam. Asal datang ke situ ngomong sama, misalnya kalau ada macam-macam di situ kiriman, katanya ada orang hasud apa, tinggal datang ke situ. Tujuannya apa? Cuma ngasih tahu saya udah datang ke sini. Kamu kalau berani sini, kalau nggak berani pulang lah. Gitu. Gak usah baca mantra kan? Datang aja ke situ. Ya, kalau yang sakti kan begitu. Saya pernah nyaksiin langsung begitulah. Guru saya sendiri ketika ada rumah orang yang kemudian begitu, saya syariatin sudah, kemudian disempurnakan, datanglah guru, cuma datang dehem gitu. Siapa Ira? Menek, baliwani menek. Siapa kamu? Kalau berani sini. Wis ya, udah ya. Udah cuma digituin doang. Oh, gak tahu asal. Enggak. Ya. Ayo saya mah. Jadi kalau sudah levelnya pro kayak begitu, berarti kan nggak usah aneh-aneh, nggak apalagi syarat tadi kambingnya harus yang 3 juta ke atas, misalnya kan. Terus nasinya harus kebuli, kalau bisa kebulinya kambing, rokoknya ini, wah habis. Tapi kan orang banyak yang mau kan? Ya karena tadi kebutuhan itu mendesak, sehingga Ustadz juga terdesak. Daripada saya nggak punya uang, mendingan iya aja udah bilang maharnya segitu. Naudzubillah. Tadi contoh saja macam-macam fenomena dinamika dalam kehidupan dunia, bahwa ada orang yang kayak begitu. Ya ada, tapi yang nggak boleh nunjuk si A si B. Kita kan nggak tahu, ya tidak boleh. Tanda-tanda akhir zaman salah satunya fitnah Dajjal, dan Rasul bilang Dajjal itu sangat mengkhawatirkan, tetapi ada yang lebih Rasul khawatirkan adalah para ulama su. Kenapa lahir para ulama su? Kembali dari niat belajarnya apa? Kalau niat belajarnya benar, yang jamin Allah, dia berhasil, dia bahagia. Niat belajarnya keliru, dia rugi, jadikan ilmu untuk dunianya. Yang lain lagi, rusak mereka yang tujuan belajar ilmu untuk benar-benar mengumpulkan harta dunia supaya banyak pengikut, nanti orang mengikuti dia semua, dan apa yang diucapkan pasti dituruti. Nah, sudah itu. Ditanya dari mana Ustaz? Laduni. Oh, susah. Pengen belajar semua, gak level, gak bisa. Karena Allah pilih saya. Kan gampang dibodohin ya. Oh iya benar, dia cerita. Itu Pak Ustadz Laduni loh. Wah, cerita kemana-mana. Saktiman Raguna pokoknya sudah luar biasa. Nah itu jadi tipu-tipu kan. Orang yang awam ini nipu-nipu. Itu berlaku juga dalam hal yang lain. Kan kita banyak juga belanja barang imitasi kan. Kita tertipu. Kayak benar loh Pak itu. Iya tapi ternyata gak benar. Tahu dari mana. Kan setelah kejadian baru kita sadar. Nah, belajar ngaji itu supaya punya ukuran, punya standar. Ini kayaknya nggak bener nih. Tar, gue tanya dulu dah. Kang ada begini. Itu karena berarti benar. Nah, tapi ragu saya. Ya makanya saya kasih tahu. Ini kok agak begini Kang gimana? Itu jangan. Kenapa? Tapi ngomongnya benar. Ya ngomongnya benar. Makanya ada prinsip karena ini kan jadi kaidah tuh, jadi quote. Undur makola walatandur makola. Kan tadi lihatlah ucapannya. Jangan lihat siapa yang mengucapkannya. Itu kalau nasihat. Kalau nasihat mah datang dari orang kayak gimana aja, terima, udah bagus. Tapi kalau statement yang berkaitan dengan hukum, dengan tauhid, dengan akidah, jangan lihat yang ngomong, jangan lihat ucapannya, tapi lihat siapa yang ngomong. Undur man kola walatandur ma kola. Dibalik. Kalau statement hukum tentang pendapat, pandangan ilmiah, lihat yang ngomong siapa. Kalau yang bilang Imam Ghazali, ya nggak usah lihat kayaknya ini keliru. Jangan keliru-keliru, siapa yang nyampein?
Imam Ghazali loh. Keliru, kamunya aja nggak ngerti kan gitu ini. Wah ini kayak salah kang nih. Oh gaya-gayaan salah cetak. Imam Ghazali loh ini. Loh yang bicara yang menyampaikan Syekh Abdul Qadir loh. Yang menyampaikan adalah ulama-ulama besar yang kualifikasi keilmuannya sudah. Yang menyampaikan Imam Syafi'i loh. Siapa yang mau menentang Imam Syafi'i? Masa iya misalnya, wah itu Imam Syafi'i keliru itu masa tarawih 20. Mau bilang Imam Syafi'i keliru? Siapa yang berani bilang begitu? Kan sama-sama orang, Pak. Sama orangnya mah. Bedanya tipis. Imam Syafi'i 8 tahun sudah hatam Quran, sudah hafal Quran, 12 tahun sudah hafal kitab Al-Um karangannya Imam Malik. Ini kan beda kan sama kita kan? Beda kan? Tipis nggak bedanya? Oh jauh antara langit dan sumur, mah kalau bumi masih di sini, sumur ke dalam lagi. Ya artinya saking jauhnya. Ya jadi nggak bisa kita sama. Udah sama aja, Ustadz juga kan manusia. Ya sama orangnya, makanya saya sama. Yang bedanya tadi ada orang yang tahu jalan tapi belum punya pengalaman. Tahu nggak Bang Holik arah ke Kuningan tahu? Pernah ke Kuningan? Pernah. Tahu semua wilayahnya? Enggak, yang berarti butuh pengalaman supaya menguasai daerah Kuningan. Wah saya tahu Kang Bandung, sekedar tahu arahnya aja, tapi kalau ke sana belum pernah. Ya artinya setelah orang ngaji butuh apa? Sudah tahu ilmu butuh apa? Pengalaman. Jadi ilmu dan pengalaman dijadikan satu, namanya kekuatan. Saya pernah Pak ngajar begini tapi orangnya begini. Saya pernah jadi ini tapi kejadiannya begini. Dari pengalaman itu jadi pelajaran. Lalu orang bilang ada ilmu yang sangat berharga di samping ilmu dari belajar adalah pengalaman. Itu juga guru. Ya kan saya dari pengalaman. Tahu begitu, tahu begini, tahu begini, tahu begini. Pengalaman ngaji, pengalaman dengar kiai ceramah, dengar kiai menyampaikan nasihat. Pernah bagaimana kalau kiai marah, bagaimana kalau kiai itu gak suka, bagaimana kiai menyampaikan satu keputusan hukum, bagaimana kiai membiarkan, ada yang dibiarkan, ada yang dipaksa, ada itu gimana? Dari pengalaman itu kemudian kita jadikan pengetahuan lalu kita lakukan, jadilah pengetahuan dan pengalaman. Sabar banget ya, dulu kan udah pernah masalah lebih dari ini malah, namanya pengalaman kan? Nah yang lebih dari ini aja dulu saya bisa hadapi, apalagi coba segini. Ya Allah saya terima ujianmu, saya terima cobaan. Dulu saya pernah berhasil sabar menghadapi ujian ini. Sekarang buat saya ini sama. Jangan merasa ya Allah kok makin berat makin kesini. Itu lupa. Kalau ngomong gitu berarti dia merasa bahwa iman saya makin tinggi, imannya makin turun. Jangan merasa ujian makin berat. Kecuali memang imannya naik. Makanya kalau bahasa saya bercandaan ini Pak. Kalau merasa ujian hidup itu berat banget ya berarti imannya tinggi banget kan? Nah emang benar iman kita tinggi banget sampai diuji sebegitu berat? Nah enggak juga kata saya. Sudah diukur sama Allah iman saya segitu ya iman ujiannya itu. Ya. Kemudian wah, ini yang paling bahaya kenapa? Karena lisannya, ucapannya lebih fasih daripada perbuatannya. Artinya hati dia kan nggak begitu. Tapi yang diucapkan memang mengelabui orang. Namanya tukang tipu. Masa iya cerita apa adanya? Orang ya di mobil kayak penumpang sama, nggak taunya copet, nggak taunya jambret. Ya kan kita mana tahu mana yang mau begal, mana yang enggak. Orang itu kan pokoknya kalau dia pinggir di parkir pinggir jalan itu cirinya itu. Ternyata di parkir pinggir jalan kan banyak orang yang makan ketoprak, makan mie ayam. Bisa nggak bedain kita mana begal mana enggak? Nggak bisa. Ada jaket Persatuan Begal Indonesia misalnya gitu di belakang. Nggak ada kan? Hanya kalau ada ditangkap-tangkapin. Kan nggak ada tuh. Ya artinya tertipunya kita itu karena tandanya nggak ada, berbaur bareng sama kita, termasuk Pak ini ada ulama ada ulama yang buruk, ada ulama baik, bedanya apa ya? Ya sulit karena sama-sama pakai gamis, sama-sama pakai sorban, pakai peci, sama-sama diem di masjid, sama-sama baca Qurannya fasih. Mana yang bisa bedain? Nggak ada. La ya'riful alim illal alim. Nggak ada yang tahu kecuali yang alim lagi. Nggak ada yang tahu kalau dia ahli di bidang las kecuali tukang las lagi. Yang ahli las juga.
Nggak ada yang paham kalau dia ngerti bangunan kecuali tukang bangunan. Nggak ada yang dia ngerti tentang kitab kecuali orang yang ngerti tentang kitab. Yang nggak ada yang ngerti bagaimana sih kehidupan santri kecuali yang dia pernah mesantren, pasti paham. Kalau kita tuh pernah budugan tuh tahu yang pernah mondok. Ya kalau gatal udah kayak wirid garuknya begini tuh. Nggak selesai begini ya masuk ke dalam kan? Yang budugan itu yang di pondok. Yang ini kering, yang ini basah, ini lecet, perepet, bunyi sarung teh kan? Begitu. Yang nggak tahu kalau ngapalin kurang satu nazom aja dicepret bolak-balik. Yang dia rasakan perihnya dipukul, panasnya dipukul, perihnya karena belum dikirim uang, habis uangnya, ngutang di warung nggak boleh, sudah ditutup. Yang itu bayar dulu mas katanya. Dek, yang itu belum dibayar ya nggak boleh ngambil dulu ya. Itu tuh hati nangis ya, hancur berkeping, nggak ada telepon dulu mah. Nggak jadi Alda ya hancur jadi dua, patah jadi dua, jadi Ahmad Dhani ya. Hancur berkeping-keping sudah apa nggak punya uang, utang nggak boleh, terus akhirnya besok ngapalin, suruh setoran. Bayangin dalam tekanan nggak punya uang, nggak punya bekal, suruh ngapalin, besok nggak setoran, nggak dapat dipukul. Kalau nggak hafal juga disetor ke kiai, nanti kiai yang nyidang, yang nyangsi. Coba gimana? Ya nggak, tapi kan nggak ada yang sampai bunuh diri. Kenapa? Emang niatnya lillahi ta'ala tujuan. Orang tuanya juga sabar, jangan dikit-dikit terus kemudian, waduh kok bisa sih begitu? Saya nggak terima anak saya dipukul. Ya dipukul tuh bukan dipukulin, bedain. Orang cuma dicepret gitu katanya digebukin. Nah sekarang sih malah kacau ya, susah sudah, makanya nggak ada. Cepret sekali dibilangnya digebukin, dipukul sekali bilangnya dipukulin. Oh itu bebek belur, nggak ada yang bebek telur iya. Fama afsadahu hadzal maghrur bi amalihi bimma aslahahu bi aqwalihi, dengan ucapannya dia menipu. Idla yastajri berjalan berlumaku tumandang terjadi al jahil ala rukbah fid dunya. Jadi akhirnya efeknya nih masalah. Ada jamaah senang sama kiai tapi senangnya tuh ngomonginnya apa? Ngomongin motornya Pak Ustadz, ih keren. Ngomongin motor peleknya. Ada Pak Ustadz datang ke pengajian, terus ngomong sama jamaahnya, bang, lihat bang, spion saya tuh keren kan? Spionnya diomongin, terus itu knalpotnya diganti, ngomongin knalpot. Jadi ngajinya kapan ngomongin begitu? Akhirnya jamaahnya tuh kagum sama ustadznya, tapi bukan sama ilmunya, sama knalpot motornya, sama mobilnya, sama pengawalnya, sama HP-nya, sama istrinya, sama keluarga, nggak ada. Ilmunya mana ilmunya? Yang kita kagumi apa sih sebetulnya? Senang sama Lionel Messi itu karena apa? Bagus bang badannya, pendek dia kok kecil. Masih bagusan Aderai. Kalau kagum sama badannya, kagum sama gantengnya, mungkin masih ada yang lebih ganteng dari itu. Skillnya kan, wah itu kalau sudah, berarti kan skillnya yang dikagumi. Akhirnya ada orang yang niru-niru Messi, disebutlah Messi tiruan, Messi KW, Messi ala Indonesia, begitu kira-kira. Bi aqwalihi al jahil, yang bahaya adalah orang yang awam, yang jahil, sehingga mereka senang kepada ulama tapi senang kepada dunianya. Bukan senang pengen Pak gimana sih supaya saya bisa istiqomah ngaji. Emang nggak tertarik dengan motor saya kan bagus gitu. Enggak Pak Ustadz, saya itu nggak penting buat saya. Yang penting saya mah ini sholat saya gimana supaya benar. Itu dong harusnya. Ya kan? Kagumnya dengan ilmunya, senangnya ke kiai itu silaturahmi yang ngaji gitu. Kalau cuma sekedar nongkrong mah ya nggak usah ke kiai, teman kita banyak ya nongkrongnya. Nggak usah ke ustadz, tinggal nongkrong di mana jadi. Senang sama ustadz yang ngaji, senang sama kiai yang ngaji. Silaturahminya tuh ngaji. Kenapa? Ada saatnya ustadz untuk keluarganya, ada saatnya mungkin kiai dengan istrinya, dengan anaknya, ada saatnya dia mungkin pengennya sendiri. Dan sekarang kalau ngaji juga, iya, nongkrong juga, iya, sehari semalam tidak putus-putus. Lalu dia kapan sama anaknya, sama istrinya? Giliran sekali jalan, Pak Ustadz jalan-jalan mulu, kan sekali-kali masa nggak boleh. Itu juga diajak Bang Holik mancing, kan gitu masanya. Ya, ketambah. Diajak Abang Udin ke puncak sekali-kali, masih tiap minggu Pak Ustadz jalan-jalan. Nah maksudnya itu
Pentingnya kita saling memahami. Kenapa? Karena tidak ada yang fokus mengurusi, yang bertanggung jawab, yang menjamin kehidupan guru ngaji itu nggak ada. Kecuali dirinya dia kuat. Dengan apa? Bersandar tawakal kepada Allah. Jadi ada muncul ulama yang baik karena niatnya tadi baik. Ada muncul ke ulama yang nggak baik berarti karena memang soal niatnya yang nggak baik. Sehingga terjadi yang berbagai macam itu. Dan jamaah jadi bingung. Illa bistijra'il ulama faqad sur, maka terjadilah opo ilmunya sababan li jaraati ibadillahi ala ma'asihi. Kenapa jadi bahaya? Sebab tidak semua orang dianugerahi ilmu, sekalinya dia diberi ilmu pengetahuan dijadikan buat tipu muslihat kepada orang banyak. Kalau begitu berarti gara-gara ulama itu, gara-gara ustadz yang nggak baik itu, ada banyak jamaah, banyak umat, banyak orang yang berbuat maksiat karena itu. Kalau ada orang jamaah senang sama ustadz karena hartanya, kagumnya, nanti akan timbul jamaah yang hubud dunia semua. Ayo kerja biar apa? Itu mobilnya kayak Pak Ustadz itu tuh mobil keren banget, motornya apa semuanya diikutin. Jadi bukan ngikutin ngajinya, bukan, tapi ngelihat dunianya, kagum dengan dunianya. Wa nafsuhul jahilah mudillatun ma'adzalika tamnihi, tercegahlah orang itu untuk berbuat baik karena tadi. Wa tad'uhu, dan mengajak ila ayyaminna 'ala Allah bi ilmihi, supaya orang-orang itu menjadikan ilmu sebagai alat untuk menumpuk harta. Wa takhilun, dan jadi celah ilaihi nafsu anna khairuman satuhune kelakuan annahu satune kelakuan iku khairun, lebih bagus min kathirin, daripada yang banyak, min ibadillah, dari hambanya Allah. Fakun, maka jadilah kalian setelah 3 macam tadi kategori kriteria orang yang menuntut ilmu. Sekarang bagaimana nasihatnya? Katanya begini, kun, jadilah, kun dadia sira, fakun maka dadia sira ayyuhat thalib, wahai orang-orang yang menuntut ilmu, minal fariki, setengah saking kang berpisah, pembeda, misah, jauhkan diri, min farikil awal wahdar, yaitu terpisah daripada yang 2 dan yang 3, jangan jadi yang kedua dan jangan jadi yang ketiga. Wahdar, dan hendaklah engkau menghindari antakuna dari soposira minal fariki tsani, dari golongan yang kedua. Fakam min musawwifin ajilihil ajal, maka amat banyak, fakam berpirang-pirang, qabla taubah, banyak orang yang terjadi begitu, yang ikut kepada golongan kedua, yang mencari ilmu setelah dapat tujuannya adalah harta, kehormatan. Tidak sedikit mereka yang ajalnya tiba tapi belum tobat. Maka fa khasara, maka rugi. Wa iyyaka, dan takutlah engkau, summa iyyaka, benar-benar engkau takut, antakuna minal fariqit tsalits, yang kedua juga jelek, apalagi yang ketiga. Hendaklah engkau jauh daripada golongan yang ketiga. Fatuhlika, maka engkau rusak, halakan dengan kerusakan yang nyata. La yurja, tidak ada harapan, ma'ahu, sertane orang yang ketiga. Falahaka wala yantadir solahuka, maka jangan berharap kamu akan baik. Yang diikutin buruk, jangan berharap baik. Yang diikutin baik, harapannya baik. Kalau ternyata belum baik, namanya juga usaha. Yang penting ikutin yang baik. Pas saya ikutin ustaz, udah bisa baca kitab? Belum. Ya minimal sholatnya 5 waktu gak ditinggal, sama kayak Pak Ustaz. Minimal kalau ada masalah sabar kan, sama kayak Pak Ustaz. Itu dulu kan. Tapi kalau sudah ngikutin yang buruk, ya jangan berharap baik. Yang diikutinya sudah buruk, mau gimana? Ya orang bilang nanam padi aja tumbuh rumput, padahal gak niat nanam rumput. Tapi jangan berharap, wah, bismillahirrahmanirrahim, saya tanam rumput, mudah-mudahan tumbuh padinya. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu, amin. Iya, tapi kan syariatnya nggak gitu. Iya, memang Allah Maha Kuasa. Betul. Tapi ya tidak begitu. Ada syariat yang harus ditempuh, harus dilalui. Ya, memang bisalah kita makan tanpa harus ngapa-ngapain. Tapi kan ada caranya. Yang sudah tidak ngapa-ngapain aja harus ngambil piring, ngambil nasi. Ya artinya ada syariat, gak mungkin tanpa syariat. Ya saya sudah punya berasnya, sudah punya nasinya, sudah punya lauknya. Tapi kalau dilihatin aja gak berlalu.
Harus ada usaha ngambil makan, buka mulutnya dikunyah, lalu ditelan, baru ketemu kenyang. Itu syariat, lalu ketemu dengan hakikat. Jadi kalau ngikutin yang ketiga, jangan pernah nunggu kapan saya benarnya, nggak akan benar. Kenapa? Yang diikutinnya salah. Kapan nyampe ke Bantar Gebang? Mang sadar ini tuh ke Jatimulya. Tapi nyampe gak Bantar Gebang? Ya kagak. Nyampenya ke Timur sana. Ya siapa tahu nyampe kan Allah Maha Kuasa. Iya. Nangis sampai usahanya nangis. Oh gimana? Ya kan? Sabar. Ya, sabar sampai kapan Pak Ustaz? Harus ada batasnya dong, kan manusia. Ya sabar. Sabar tuh gimana? Ya sudah terangin capek, akhirnya gak mau sabar, ya sudah. Nekat akhirnya. Itu bahayanya. Fa'in kulta, jika engkau tanya, fa'in kulta maka ngucap, lamun ngucap sapusira fama bidayatul hidayah, fama maka iku apa bidayatul hidayah, permulaan untuk mencapai pada tujuan, pada hidayah. Bagaimana Pak caranya supaya saya mendapatkan hidayah? La jaraba biha nafsi, supaya untuk diri saya. Fa'lam ketahuilah anna bidayah, Fa'lam ketahuilah anna bidayataha, satuhune memulainya untuk mendapat hidayah, dohiratut taqwa, iku dohiratut taqwa, menampakkan ketakwaan. Kalau mau nyampe ke Bantar Gebang, jelas tujuannya, jelas lihat angkotnya, tulisannya apa dan arahnya kemana. Kalau mau dapat hidayah, tampakkan dulu yang dohir. Rasulullah itu manusia paling bertakwa. Bagaimana Rasul ketika ada perintah sholat gak? Ya itu aja dulu. Ketika datang puasa, Rasulullah puasa gak? Puasa, ya itu dulu. Yang dohir tampakkan. Pak, saya secara hakikat sudah beriman, Pak. Takwa saya sudah melampaui standar. Tapi ya yang dohirnya mana? Ada gak sholatnya, puasanya, sedekahnya, ada gak amal ibadah? Iya, nggak usah lihat dohir Pak. Batin saya mengatakan bahwa wah itu udah. Wallahu alam aja kayak gitu udah. Nggak usah. Habisin kopinya Pak, saya mau pamit gitu aja udah. Ya, ada orang jalan keliling. Ini saya contohkan yang real, yang logika aja. Baso, dia jalan sendirian. Bang, jalan baso. Iya, basonya mana? Secara hakikat, saya itu dagang baso. Iya, basonya mana? Ada di hakikat. Keliling orang nggak bawa gerobak baso. Ada lagi yang kebalik, sudah jelas-jelas dagang baso, ditanya abang dagang apa? Aduh itu kan kacau lagi aja itu. Emang nggak ada somai bang? Aku baso, gue mah. Saya mah senangnya somai bang. Ya urusan lu, emang nggak ada? Gue baso. Ini urusan BASO baso, masa nggak jelas juga. Masa banget ya? Ya sekarang ngaji sama kayak ngaji. Emang ngaji Pak, ngaji buat apa? Yang ngaji aja. Nanti dapat apa Pak? Yang ngaji aja karena perintah, nggak usah dapat apa-apa udah. Lama-lama kesel kan, nanti ada gorengan pokoknya ada kopi udah. Mau ngomong apa itu? Biar Bapak dapat hidayah, biar berkah hidupnya. Udah nggak susah untuk meyakinkan orang tuh gimana susah? Karena berkah sendiri kan ziyadatul khair, tambahan yang uncountable, yang Allah nggak hitung. Berkah itu 100.000 misalnya, kan jelas. Ini Allah nggak hitung. Bisa berlipat ganda, bisa 100, bisa 1 juta, 10 juta. Mungkin bukan uang, tapi yang sakit sembuh, yang sehat pulih, yang dirawat pulang kemudian bisa ibadah, anak yang susah diatur jadi nurut, yang nggak mau ngaji semangat ngaji, yang nggak mau sholat jadi mau sholat, perusahaan yang mungkin mau bangkrut jadi ditolong sama Allah, jadi kita tetap kerja di situ. Berkah itu susah dihitung. Ya makanya nggak bisa, makanya gampang aja ngajak ngaji Pak, ngaji ngapain? Ya ngopi-ngopi lah. Ada apa di situ? Kopi ada. Rumah ini coklat kopinya ada. Gue senengnya kopinya liong ada gitu aja. Ada. Udah ngajakinnya yang gampang gitu ya. Jadi ayo kita hataman kita ngapain? Makan. Gak apa-apa, saya patungannya daun dah. Gak apa-apa, yang penting mah datang itu. Nah ini udah mau patungan daun, kagak datang bisa kan? Ya nggak? Ada nggak bang yang gitu ada ya? Lupa. Ditungguin malah tidur capek. Ya artinya yang real di masyarakat itu yang mudah. Kalau diajak naik ya ketinggian takut jatuh.
dibiarkan juga takut salah jalan. Jadi kita tuh ngimbangin. Banyaklah kita sudah belajar bagaimana cara mendapatkan sesuatu. Contohnya mancing, tergantung ikan yang mau dipancing apa, peletnya apa, umpannya apa. Terus kalau ada dapat tarikan harus gimana? Itu kan cara, kaitan dengan cara. Butuh pengetahuan juga butuh pengalaman. Maka kalau ditanya bagaimana caranya supaya saya memulai untuk mendapat hidayah, katanya simpel aja. An-nabidayata hadzahiratut taqwa. Tunjukkan saja ciri-ciri orang bertakwa gimana sih? Kembali sama definisi takwa adalah menjalankan perintah. Perintah Allah ada yang harian, ada ya sholat 5 waktu jalankan dulu. Yang mingguan ada sholat Jumat. Yang tahun sekali ada tuh puasa Ramadan 30 hari dalam 1 tahun. Yang seumur hidup sekali ada ibadah haji. Yang sedekah wajib ada tahunan. Yang sunnahnya tiap hari kapan kamu punya sedekah. Itu amalkan adalah ciri bahwa kita akan mendapatkan hidayah. Caranya menunjukkan amalan takwanya ditunjukin. Ada yang harus terlihat, diviralkan, disiarkan. Ada yang harus tersembunyi. Ikhlas, gak usah cerita saya adalah ikhlas. Saya orang yang paling ridho. Saya paling, gak usah begitu. Itu mah di dalam hati, susah mau dibuktikan juga. Kalau gak percaya belahlah dada saya. Ya nanti besok gak beramal lagi. Belum pemulihannya kan lama ya. Nanti habis dibedah, itu dijahit, kan belum pemulihannya lama lagi, susah lagi. Udah nggak usah, udah itu Allah yang hitung nanti. Yang kita butuhkan, yang kita kerjakan, yang zahir, kerjakan saja. Kemudian, wanihayatuha, tujuan puncak daripada nihayah, tujuan daripada hidayah adalah batinatut taqwa, adalah puncaknya adalah takwa yang bersifat batin di dalam hati. Fala akibata illa bitaqwa, tidak akan berdampak, tidak akan nyata wujud takwa kecuali dengan melaksanakan ketakwaan. Wala hidayata, tidak ada hidayah illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah tidak akan berikan petunjuk kepada siapapun kecuali kalau dia bertakwa. Wa taqwa, apa itu takwa? Adalah an ibaratun, adalah at-taqwa utawi takwa iku ibarat anil imtital, animtitali awamirillah, yaitu melaksanakan segala apa perintah Allah Ta'ala mahalur Allah, wa ijtinabi nawahihi, dan ngadohi larangan-larangan Allah. Pahuma mangka utawi kita takwa iku kismani, ada 2. Nah, jadi kesimpulannya, bagaimana saya memulai jalan supaya mendapat hidayah? Yang pertama adalah tunjukkan saja amalan takwa. Tunjukkan saja takwa itu dengan beramal. Kenapa sholat, Pak? Saya takut. Ya takwa itu kan takut. Takut masuk neraka. Kenapa sholatnya khusyuk? Takut gak diterima. Kenapa sholat 5 waktu kok dijaga? Takut karena ibadahnya sedikit, dosanya banyak. Ya, saya gak bisa ngimbangin kalau ditimbang nanti. Jadi saya banyakin aja lah sholatnya. Kenapa? Ibadahnya sedikit, dosanya banyak. Kalau ditimbang, ya gak imbang banget. Maka saya banyakin ibadah. Itu kan gampang. Nanti puncak daripada hidayah adalah takwanya tidak di luar. Tidak kelihatan hanya sholat, puasa, zakat, ibadah, sedekahnya, bukan. Tapi hatinya. Kalau sudah hatinya takwa, sabar, tawakal, uzlah, muraqabah, sifat-sifat yang dalam kifayatul atiyah itu, wasiat itu ada semua. Zuhud, di dalam ada. Luarnya kelihatan biasa aja, sama kayak orang umum. Sholatnya sama, waktunya taraweh, waktunya ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, mancing-mancing, waktu gantangan-gantangan. Nggak kelihatan bedanya, nggak. Sama. Tapi ada yang beda di sisi Allah apa? Hatinya peka, hatinya sensitif, hatinya makrifat kepada Allah.
Cara yang pertama tadi adalah takwa. Dan hidayah tidak mungkin sampai kepada orang kecuali ada takwa di dalam hatinya. Takwa gambarannya adalah ibaratun animtitali awamirillah wajtinabi nawahihi, adalah kerjakan perintah, jauhi larangan. Besok insya Allah ada keterangan tentang takwa itu ada dua, dibagi dua. Orang yang menjalankan takwa itu kriterianya ada dua. Ini sama juga buat besok insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.